apa kabar Sobat Ji dan teman-teman semua dimanapun kalian berada? Setelah sekian lama kita vakum dari ruang dengar ini, akhirnya hari ini kerinduan itu terjawab. Selamat datang di episode perdana podcast LPM Sinergi dan Kepenyiaran Divisi Kepenyiaran IKIP PGRI Bojonegoro. Dan tentunya teman-teman, kali ini kita kembali dengan konsep yang baru dan dengan orang yang baru juga. Hai semuanya, kenalin, aku Remaya Febrianti, salah satu mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro dari bidang studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke teman-teman, di episode perdana kita kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin terlepas dari pandangan kita sebagai mahasiswa, yaitu mengenai perjalanan karir, pengalaman hidup, dan juga pendapat mengenai kebijakan pemerintah yang katanya mau penghapusan beberapa program studi, salah satunya yaitu pendidikan. Nah, karena semua orang punya cerita, semua orang punya mimpi untuk dibagikan, lewat luang ini aku ajak kalian semuanya untuk tumbuh bersama, menilik balik pengalaman-pengalaman yang mungkin menjadi kita jauh lebih tangguh sekarang. Nah, untuk menemani obrolan kita hari ini, tentunya aku nggak sendirian teman-teman, karena aku udah kedatangan tamu yang backgroundnya tuh nggak main-main banget. Beliau ini adalah seorang pendidik, praktisi komunikasi, dan beliau itu pada waktu kuliah benar-benar aktif banget di organisasi. Kira-kira siapa ya? Buat teman-teman yang penasaran, ini dia Kak Atvalin. Halo Kak Atvalin, apa kabar? Alhamdulillah baik banget hari ini. Oke Kak Atvalin. Namanya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih Kak Atvalin telah meluangkan waktunya untuk bisa datang ke sini di sela-sela kesibukan kakak ya. Berarti kakak hari-hari ini tuh jadi guru ya kak ya? Benar Nah, sekali. Selain jadi guru nih kak, Iya. apa sih kegiatan sehari-hari kakak untuk mengisi waktu luang kakak gitu? Iya, jadi zaman jadi guru ini sebenarnya baru bulan Oktober tahun kemarin. Oh baru. Jadi baru berjalan sekitar 6 bulan. Oke. Terus selama kesibukannya itu sebagai guru, tapi juga membuat produk kerajinan tangan. Oh kakak punya produk gitu? Jadi punya adalah dikit-dikit di Shopee. Boleh dong kak dipromosiin ke teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mau gelang-gelang lucu gitu, boleh silakan. Boleh, jadi ada di Shopee namanya itu Moon Palji. Teman-teman catat. Langsung dicari nanti. Catat. Oke, boleh nih teman-teman buat yang teman-teman mau couple sama temennya, sama bestinya, atau mungkin mau dating pacarnya, boleh banget langsung kepoin aja. Oke Kak Atvalin. Nah, Kak Atvalin ini kan dulu kan juga pada waktu kuliah, kakak ini kan juga aktif banget ya di Radio Mars IKIP PGRI Bojonegoro. Dengan ruangan ini, Iya, jadi nostalgia. rasanya gimana nih Kak? Perasaannya bisa masuk lagi ke ruangan yang dulunya pernah menjadi rumah kedua buat kakak. Rasanya pasti seneng banget ya waktu dikabari Kak ada podcast bareng itu. Akhirnya ya. Akhirnya bisa kesini lagi. Sangat menunggu-nunggu ya. Dengan kesempatan yang baru juga, ketemu dengan anggota yang baru juga, semangatnya yang luar biasa ini. Pasti seneng banget diajak ke sini. Terus rasanya wah, nostalgia dulu kan di sini. Iya. Pernah tidur-tiduran di sini, ngepo bareng sama teman-teman gitu. Jadi rasanya nostalgia banget masuk ke sini. Oke, ini kan kakak kan dulu kan penyiar radio ya, Iya. sekarang kembali ke dunia podcast yang aslinya tuh juga mirip-mirip ya dengan mirip-mirip. dunia radio. Gimana nih kak perasaannya, atau ada nervousnya kah atau gimana? Iya. Awalnya ya aduh masuk ke dunia ini lagi. Agak masuk ke dunia ini tapi dengan format yang berbeda. Iya. Kalau di radio kan hanya dengan suara. Iya. Tapi kalau di podcast ini kan menampilkan gestur, mimik, loka dan sebagainya. Jadi belajar lagi. Gitu. Oke. Jadi ada rasa harus bisa belajar lagi bagaimana menyampaikan kepada orang-orang melalui video supaya mereka itu bisa menikmati sampai akhir nanti. Betul banget. Oke teman-teman, jadi Kak Atvalin ini adalah merupakan alumni dari IKIP PGRI Bojonegoro yang saat ini beliau ini menjadi guru P3K di SMPN 2 Kalitidung. Betul, oke. Dan juga beliau ini merupakan lulusan
PPG di Universitas Adi Buana. Di Buana Surabaya. Iya, dan yang paling bikin aku paling kagum adalah Kak Atvalin ini merupakan mantan penyiar radio selama 5 tahun, teman-teman. Bener. Bener, Kak? Bener. Wah, gimana nih? Ceritanya gitu ya, kok bisa jadi penyiar radio? Udah 5 tahun lagi. Iya, makanya gimana sih awal Iya. mula kakak kan linear banget ya dari bidang pendidikan sampai Iya. ambil PPG juga. Iya. Nah, padahal di sisi lain kakak itu mantan penyiar radio Iya. selama 5 tahun. Bagaimana awalnya kakak bisa terjun total ke bidang pendidikan? Itu apakah ada memang pengalaman-pengalaman selama menjadi penyiar radio? Atau mungkin kayak udah aku jenuh deh dari jadi penyiar radio. Iya. Kayaknya kalau aku jadi guru, aku bisa jadi lebih baik gitu. Explore lagi. Iya, jadi sebenarnya memang dari awal kerja di radio itu hanya sampingan. Oh, Memang cari pengalaman. iya. Karena aku merasa di radio itu dunianya hanya radio. Oh, iya gitu. betul. Jadi mungkin bisa dikembangkan menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Tapi aku merasa kalau aku di satu tahap ini saja nggak akan berkembang Betul. gitu. Makanya ketika lulus S1 pun itu ada bimbang di hati, lanjut ke radio dengan karir radio Iya. atau aku ambil kesempatan PPG. Nah, Oh. akhirnya setelah konsultasi dengan orang tua ambil PPG aja. Oh, berarti Gitu. kan kakak selama menjadi penyiar radio itu pas masih kuliah ya? Sebelum masih. lulus kakak udah menjadi penyiar radio. Jadi sambil udah. kuliah kakak keren banget Iya, teman-teman. Nah, menurut kakak selama perjalanan karir kakak dari mulai jadi penyiar radio, terus jadi PPG juga itu Iya. selama ambil kuliah PPG itu, terus sampai sekarang sudah menjadi guru P3K, itu tantangan terbesar apa sih yang kakak laluin sampai sekarang kayak ngerasa wah akhirnya aku bisa lulus dari semua ujian itu gitu. Bener. Apa sih? Awalnya itu mikirnya kan, aduh udah lulus S1, haruskah di stagnan di zona amanku aja? Iya. Ternyata ada tantangan baru. Oke, aku coba gitu. Tantangannya adalah yang pertama pasti jauh dari rumah. Karena harus ke Surabaya dengan bekal ya udah seadanya apa di Riko ini Iya. gitu ya. Terus bertemu dengan dari universitas yang lebih besar. Betul. Negeri-negeri semua, terus Iya. mereka pola pikirnya berbeda, tapi aku merasa sama aja. Iya. Sama aja pola pikirnya, terus keilmuannya juga sama aja, bahkan bisa diadu lah aku sama mereka Oke. gitu. Ternyata semua itu dari IKIP pun ya, meskipun kita di daerah, Iya. rasanya tuh sama dengan mereka, nggak ada gap yang terlalu tinggi tuh nggak ada. Padahal memang ternyata ekspektasi Iya. kita Terlalu tinggi aja, Iya. kan ya sama aja kayak kita, ya nggak ngerjain tugas sama aja, tugasnya ya sama aja kayak kita. Terus ketika PPG pun jadi ya mungkin banyak orang yang merasa enak ya habis PPG langsung P3K gitu. Iya. Sebenarnya judulnya nggak gitu. Nah, jadi aku lulus PPG itu dengan kebimbangan diri. Bisa nggak ya langsung oke. P3K? Bisa nggak ya langsung dapat kerja? Haruskah aku jadi pengangguran terdidik atau bagaimana? Iya. Itu karena kesempatannya memang kecil banget. Jadi kakak hopeless. Oke, heeh. Sudah di tahap hopeless, terserah pengen gimana. Yang penting aku udah berusaha ikut P3K gitu, karena dari bahasa Indonesia untuk Bojonegoro itu hanya diambil 3 dari 37 orang. Wow. Jadi saat kamu harus mengalahkan 12 orang, Iya, betul. 1:12 itu rasanya hopeless aja gitu. Karena pasti kan mereka dari kampus yang lebih baik, Betul. belajarnya lebih gila-gilaan daripada aku. Makanya itu yang membuat motivasi harus setiap hari tuh ada belajarnya. Karena aku nggak pengen kalah dari mereka. Iya, Aku harus bisa buktikan Betul banget. gitu. Makanya ibuku dulu selalu bilang gini, ini adalah tirakatmu, Oke. puasamu tuh sekarang. Nanti kalau sudah jadi sekarang lebaran, enak kan sekarang jadi lebaran? Oh iya, Gitu banyak. Oh iya, aku sekarang udah lebaran ya gitu. Istilahnya udah menikmati hasil perjalanan itu. Oke, jadi memang ya teman-teman setiap perjalanan itu nggak akan terus mulus tuh nggak akan. mungkin. Buat kalian, jangankan kalian, aku sendiri pun yang baru semester 2 itu saya kayak Ngos-ngosan banget ya. kok kayak udah apa aku nyerah aja ya, Nah, tapi aku pasti baru ada. sampai semester 2 Nah. masa aku udah nyerah capek di sini Iya, gitu. iya. Dan sekarang melihat cerita dari Kak Alin, aku sedikit sangat termotivasi. Tercerahkan gitu Iya ya. betul, langsung lanjut lagi gas terus gitu ya. Masih panjang perjalananmu ini. Oke Kak, nih melihat pengalaman dari Kak Alin ini Iya. kan selama kuliah itu aktif sekali ya berorganisasi. Iya, betul. Menurut Kakak nih, hal atau soft skill apa sih yang harus dimiliki oleh anak muda Gen Z zaman sekarang untuk dia tuh bisa bertahan di dunia yang serba cepat ini? Benar. Pastinya
komunikasi. Betul. Nomor satu. Betul banget. Karena secerdas apapun kita, sepintar apapun, kalau tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu hal dengan baik, percuma. Betul banget. Gitu. Apalagi di dunia pendidikan ya. Kita di kelas dilihat, diperhatikan 32 siswa itu, kalau komunikasinya kurang mereka hanya jadi bingung sendiri. Gitu. Makanya komunikasi itu nomor satu. Terus yang kedua, sekarang kan kecerdasan buatan, kecerdasan ini kan sedang meningkat banget lah. AI gitu. Diikuti. Iya. Tapi tidak tergerus oleh mereka. Oke. Jadi kita mengikuti perkembangan teknologinya, boleh dimanfaatkan, tapi jangan full semuanya ikut mereka. Oke. Harus tetap dikritisi. Karena fungsinya mahasiswa itu mengkritisi semua yang ada beredar di masyarakat ini. Oke, jadi teman-teman yang paling utama adalah komunikasi. Karena memang benar teman-teman, kadang banyak banget orang yang dia tuh secara akademiknya tuh pintar, Bisa. tapi dia tuh begitu dia menjelaskan, dia tuh Bisa. kesulitan akan itu. Betul Ada. banget. Pasti ada. Menurut kakak nih, seberapa besar sih pengaruh organisasi daripada belajar di kelas? Organisasi sangat berpengaruh. Makanya saya dari tingkat 1 ikut HMP, tingkat 2 di radio, tingkat 3 juga masih di radio, tingkat 4 ikut BEM, padahal udah tingkat 4. Iya. Itu awalnya juga itu enggak ya? Gitu. Tapi karena oke lah, kita coba aja gitu. Ternyata dari pengalaman 4 tahun itu membentuk kita punya relasi dan komunitas yang solid. Iya, betul. Jadi ada informasi apapun cepat. Iya. Gitu. Jadi yang namanya organisasi itu penting. Nah, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, gak seru. Iya. Jadi duniamu tuh seakan hanya kamu dan rumahmu aja. Betul. Padahal kan bisa dimanfaatkan Iya. fasilitas di kampus ini. Jadi organisasi itu bukan cuma kayak kita mengasah skill kita, itu bukan itu doang teman-teman. Iya. Jadi kita juga butuh relasi dari yang tadinya kita nggak kenal siapa-siapa, dan dalam organisasi itu kita bisa kenal orang Iya. banyak. Betul banget. Nah kak, kakak ini kan juga sebagai orang yang aktif banget di dunia pendidikan. Betul. Nah, melihat isu, mendengar isu yang lagi seliweran banget itu ya di FYP, TikTok, di Reels IG banyak banget itu tentang penghapusan beberapa program studi pendidikan. Yang salah satunya itu adalah pendidikan. Nah, gimana sih pandangan kakak mengenai hal tersebut tuh? Sebenarnya agak kaget awalnya. Betul. Karena kita tahu perguruan tinggi ini kan bukan sebagai pabrik pencetak pekerja. Betul banget. Itu yang harus digarisbawahi. Karena perguruan tinggi itu sebagai stabilitas penetral dari kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Nah, kita tuh ada di tengah. Iya. Sebagai mengkritisi. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya, oke lah, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya bisa mengurangi tingkat pengangguran terdidik. Betul. Boleh. Tapi dampak negatifnya adalah membuat teman-teman ini yang masih kuliah ini, dia tuh jadi kepikiran terus. Betul banget. Ada rasa ketidakpastian, nanti kalau aku lulus, ijazahku apakah masih bisa digunakan? Terus juga membuat dari kampus pun juga kesannya tuh hanya pencetak pekerja. Iya, betul. Kesannya tuh ya wes, kamu masuk ke perguruan tinggi, diolah, ya udah jadi pekerja. Kan kita sebagai pengkritisi gitu. Nah, salahnya itu bisa lah ya ini kan masih wacana, masih rencana lah ya. Semoga tidak. Maksudnya lebih dipikirkan lagi lah ke depannya ini seperti apa. Terutama yang masih mahasiswa aktif, pasti ada rasa cemas, ketidakpastian, itu pasti ada. Betul. Padahal kan sebenarnya profesi yang hebat semua pun itu juga berasal dari guru. Betul banget. Iya. Tapi ada pendapat lain, katanya minat seorang Gen Z, anak muda zaman sekarang tuh minatnya menurun dari bidang guru tersebut karena ya faktor itu gitu. Nah, itu juga karena kan kebijakan yang tidak bisa memadai guru yang ada gitu loh. Padahal kita lihat di sini banyak sekali sekolah bahkan negeri pun masih membutuhkan honorer. Betul Lah, kenapa honorer mau dihapuskan? Pendidikan mau dipangkas lagi. Akan jadi apa nantinya? Katanya sih Indonesia emas ya. Ya kita tunggu aja lah ya, emas atau cemas kita juga. Iya, karena itu yang jadi isu-isunya sekarang ini. Ya semoga saja ada kebijakan yang lebih baik. Amin. Supaya kita tuh nggak lagi was-was, terutama yang masih jadi mahasiswa. Iya, betul banget. Karena kita kan, apalagi aku ya, lagi baru masuk langsung ada kayak kebijakan ini. Iya. Lah, aku udah baru masuk, masa harus aku masih 4 tahun, masih 3 tahun mau kuliah di sini. Setelah itu masa aku sia-sia sih kuliahku gitu. Ya, kita tunggu saja. Iya, semoga enggak ya. Nah, oke nih Kak, buat teman-teman semua, kakak ada motivasi mungkin buat teman-teman mahasiswa
yang saat ini lagi cemas dengan keadaannya sebagai Iya. seorang mahasiswa keguruan, gimana nih? Bener. Boleh dong. Yang pastinya untuk semua mahasiswa ini ya, ada sebenarnya beberapa hal yang perlu jadi pondasinya kalian sekarang ini. Diikuti nggak apa-apa untuk pembelajaran gitu ya, terutama untuk informasi-informasi yang baru ini boleh diikuti. Tapi selama mengikuti ini kamu juga harus punya pondasi. Yang pertama, keilmuannya diperdalam. Ilmumu yang sekarang kamu ada di prodimu itu gak usah was-was. Diperdalam aja. Setiap ilmu kan ada lapisan per babnya. Nah, itu didalami sedalam-dalamnya pasti akan berguna. Entah nanti ketika sudah lulus, entah nanti ketika kamu sudah jadi orang tua, ataupun nanti ketika sudah usia pensiun, pasti ada ilmu yang akan kamu butuh. Yang kedua adalah mulai koneksi. Koneksi itu penting banget. Karena ketika butuh informasi apapun, kita juga butuh koneksi orang Iya. lain. Kita kenal siapa, tanya dia. Iya. Kalau kita hubungannya tidak baik dengan orang lain kan Iya. hancur sudah ini Iya. koneksinya gitu. Mau kita ngapain pun orang lain kayak nggak terima, kita mau Iya. berkembang pun orang lain nggak akan terima gitu Iya, kan ya. makanya itu. Terus yang paling penting ini adalah kesehatan mental. Si Betul. Gen Z ini ya, kamu kesehatan mentalmu itu harus dijaga. Boleh mengikuti perkembangan teknologi yang sangat luas ini, yang sangat cepat ini boleh, tapi ada batasannya. Supaya mental healthmu itu nggak terganggu dengan orang-orang yang suka flexing. Iya. Terus kamu jadi, hidupku gini-gini aja. Ya udah, hidup kamu tuh bagus, hidup kamu tuh hebat dengan versimu sendiri. Betul. Jadi nggak usah ngerasa kok aku gini-gini aja, enggak. Karena kamu sedang melalui proses itu. Dan aku pernah ada di tahap itu. Iya, makanya Kok hidupku gini-gini aja ya? Ternyata memang belum waktunya. Jadi semua tuh ada masanya, setiap orang punya masanya, setiap saat ada orangnya. aduh itu dia. Itu aja yang dipegang itu. Jadi yang penting pondasinya 3 itu aja. Dan aku sekarang pun lagi di posisi itu. Iya, kayak Rasa itu. kok aku gini ya, aku harus apa ya untuk aku Iya. bisa berkembang. Nggak mungkin dong aku sebagai khususnya aku sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, di situ kan ada salah satunya mata kuliah kepewarnaan nih Kak ya. Yang aku bisa, aku memang dari dulu tuh akademik tuh nggak main sama sekali, nggak main. Cuma aku kalau disuruh ngomong bisa lah sedikit-sedikit, dan aku mengandalkan itu. Iya. Jadi kayak setiap mata kuliah yang kepewaraan aku tuh bener-bener semangat banget. Iya. Aku mau menunjukkan kalau aku tuh bisa. aku tuh nggak kosong-kosong banget loh. Aku tuh bisa loh. Aku ada kemampuannya loh gitu. Iya, memang harus dikembangkan. Jadi Ketika ada wadahnya, ungkapkan semuanya. betul. Jadi teman-teman, yang paling penting dari kita para Gen Z itu adalah komunikasi. Iya, Betul banget, dan juga relasi. Teman-teman catet banget. Dan buat teman-teman yang nggak yakin sama dirinya sendiri, ayo kita semangat lagi, kita terus berjuang terus sampai seperti Kak Adlan yang super hebat ini. Karena dengan sharing sama beliau kayak gini tuh aku langsung terbuka lebar pandanganku terhadap dunia pendidikan ini. Oke, terima kasih ya Kak Adlan sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya untuk bisa hadir di podcast perdana kita. Oke, semoga karir kakak, usaha kakak, dan juga pengabdian kakak terus berjalan terus lancar terus sampai pokoknya sampai kakek nenek sampai semuanya deh ya. Amin. Dan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terkait seperti tim Multimedia Kampus IKIP Bojonegoro yang telah membantu kelancaran acara kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah setia menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang punya ide konten ataupun gagasan yang perlu kita sampaikan di episode-episode selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komen atau bisa DM kami ya. Saya Remaya Febrianti, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kritis, dan terus bersinergi. Bye!